Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi fisika untuk persiapan USBBKS. Materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang suhu dan kalor. Kali ini yang akan mandu kalian adalah Ibu Ani Rosida. Mungkin di kelas 10 kalian sudah kenal ya dengan Bu Ani. Oke, kita akan membahas beberapa soal pilihan ganda maupun uraian ya tentang materi suhu dan kalor. Kita akan membahas penyelesaian dari soal-soal tersebut. Siap ya? Untuk soal pertama, energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan disebut. Ya, untuk soal ini itu kita membahas tentang pengertian dari energi. Ya, apa itu energi? Energi yang menyebabkan benda yang suhunya lebih tinggi itu berpindah dari benda yang suhunya lebih rendah. Ya, kita pernah membahas pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Ya, jadi berapa derajat? 70 derajat, 30 derajat, 20 derajat itu adalah suhu. Apa itu hubungannya suhu dengan kalor? Ya, yang menyebabkan benda memiliki derajat panas, ya, panas atau dingin. Itu yang menyebabkannya adalah energi kalor. Jadi, kalor adalah suatu energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, jadi jawabannya adalah kalor. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dari 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius dengan kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius adalah ya. Untuk penyelesaiannya kita cari dulu, diketahui dari soal 2 kg itu termasuk massa M-nya. Kemudian diketahui suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius, maka T1-nya adalah 10 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius. Ya. Kemudian diketahui lagi kalor jenis air sebesar 4200. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, untuk rumus kalor sendiri yang ditanyakan adalah banyak kalor. Nah, kalor didefinisikan sebagai C. Sebagai Q. Q sama dengan MC delta T. MC delta T. M-nya kita masukkan 2, C-nya 4200, delta T-nya adalah perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Ya, kita kalikan 2 kali 4200 dikali 50 sama dengan 420.000 Joule. Jadi jawabannya adalah 420.000 Joule. B ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jika kalor lebur es adalah 80 kalori per gram dan kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es pada suhu 0 derajat Celcius agar seluruhnya menjadi air pada suhu yang sama adalah, ya, dari soal diketahui kalor lebur sebesar 80 kalori per gram. Massa diketahui
50 gram. Kemudian suhunya diketahui 0 derajat. Ya, pada peristiwa perubahan wujud itu tidak terjadi perubahan suhu. Jadi suhunya ini tetap ya, tidak dipengaruhi perubahan suhu. Rumus untuk kalor yang menyebabkan benda itu melebur, Q sama dengan M kali L. M-nya adalah 500 gram, L-nya adalah 80, hasil perkaliannya 40.000 kalori. Sehingga jawabannya adalah C. Ya, jadi kalor itu bisa berpengaruh untuk menaikkan suhu benda dan juga bisa berpengaruh untuk merubah wujud benda. Wujud benda ada beberapa macam, ada 6 macam, yaitu kalau dari es menjadi air maka disebut melebur atau mencair. Kemudian kalau dari air menjadi es berarti membeku, ya. Nah, dan ada beberapa perubahan wujud yang lainnya. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Suhu sebuah benda jika diukur menggunakan termometer Celcius akan bernilai 45 derajat Celcius. Berapakah nilai yang ditunjukkan oleh termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Ya, ini berarti merubah skala. Yang mulanya skalanya dalam Celcius akan kita rubah dalam termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Ya, diketahui T sama dengan 45 derajat Celcius. Nah, yang ditanya T dalam Reaumur, BT dalam Fahrenheit, yang C sama dengan T dalam Kelvin. Oke. Untuk T merubah Celcius menjadi Reaumur, ya, kita gunakan perbandingan 4/5 T, ya, 4/5 dikali T-nya sama dengan 45 derajat, hasilnya 36 derajat Reaumur. Untuk yang B, ya, merubah Celcius menjadi Fahrenheit, rumusnya 9/5 kali T ditambah 32 derajat Fahrenheit. Jadi 9/5 kali 45 ditambah 32 hasilnya 113 Fahrenheit. Untuk yang C merubah Celcius menjadi Kelvin, yaitu tinggal menambahkan Celciusnya ditambah 273, berarti 45 ditambah 273, maka hasilnya sebesar 8, ini ya 8, kemudian 7 tambah 3 11, berarti 318 derajat Kelvin. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Ya, 318 ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Jika kita berada di dekat api unggun, maka kalor akan merambat dari api ke tubuh kita melalui proses apa? Kita ketahui bahwa perpindahan kalor itu bisa terjadi 3 cara. Ya, bisa terjadi dengan 3 cara. Yang pertama melalui konduksi. Konduksi yaitu dengan cara hantaran. Jadi ada penghantar yang menyebabkan energi kalor tadi merambat. Ya, itu untuk konduksi. Kemudian konveksi. Konveksi yaitu dengan cara aliran. Biasanya kalor akan mengalir melalui benda-benda yang dapat mengalir. Contohnya air sama udara. Yaitu konveksi. Contohnya pada angin darat, angin laut itu adalah contoh konveksi. Yang ketiga dengan cara radiasi yaitu pancaran. Contohnya energi kalor yang dipancarkan melalui radiasi, contohnya
energi kalor dari matahari sampai ke bumi. Itu tanpa perantara, yaitu dengan cara pancaran. Kalau kita berada di api unggun bagaimana? Ya, berarti ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara radiasi pancaran. Dari api itu langsung memancar ke segala arah dengan cara radiasi. Ya. Yang kedua dengan cara konveksi, karena di sekitar api unggun ini ada udara. Ya, ada udara yang dapat mengalirkan energi kalor. Udara yang terkena energi kalor akan memuai dan akan bergerak ke sekelilingnya, kemudian akan naik ke atas. Ya. Nah, berarti ada dua cara, secara radiasi dan secara konveksi. Nah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan ya nak ya. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Ani melalui wali kelas kalian. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.